pasal 100 ayat 2 berkata, "Beribadahlah kepada Tuhan dengan sukacita, datanglah ke hadapannya dengan sorak-sorai." Mari kita datang ke hadirat Tuhan dengan menyanyikan bersuka di dalam Tuhan. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Di dalam Tuhan bersuka, di dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, bersuka, bersuka citalah. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Hari ini, hari yang telah dijadikan Tuhan, mari kita bersuka. Dalam Tuhan bersuka, dalam Tuhan bersuka, bersuka dalam Tuhan, mari bersuka, bersuka citalah, bersuka, bersuka dalam Tuhan, sekarang bersuka, bersuka citalah. Mari kita berdoa untuk ibadah hari ini. Tuhan, kami akan memulai ibadah hari ini. Berkatilah setiap jalan ibadah kami dari awal hingga akhir. Semoga kami dalam menjalankan ibadah kami dengan baik dan lancar. Dan mohon Tuhan menyertai kami dari awal hingga akhir, hingga kami dapat memuji nama-Mu Tuhan. Berkatilah juga orang-orang yang melihat ibadah ini, semoga mereka diberkati oleh terangnya Roh Kudus. Amin. Ferdi, saat kamu sakit, apa yang pertama kali kamu lakukan? Yang saya lakukan pertama kali yaitu berkata kepada orang tua untuk membelikanku obat dan berdoa kepada Tuhan. Benar yang kamu lakukan, Ferdi. Kita hanya bisa berharap kepada Tuhan yang senantiasa menolong setiap masalah yang sedang kita hadapi. Sama halnya dengan Bartimius yang buta. Mari kita pujikan Bartimius buta. Ada orang buta duduk minta-minta, tiap-tiap hari minta sedekah. Pada suatu hari Yesus melihatnya, orang buta itu
Bartimeus memanggil Tuhan Yesus untuk mengharapkan kesembuhan dari Tuhan. Marilah kita memohon pada Tuhan agar Tuhan terus menolong dan menuntun setiap langkah hidup kita dengan firman Tuhan. Mari kita siapkan diri kita untuk mendengarkan firman Tuhan dengan memuji Yesus kupanggil. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, luruskan semua dosaku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Yesus ku panggil, Yesus ku undang, masuk dalam hatiku. Memimpin, menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, luruskan semua dosaku. Menuntun setiap langkah hidupku, sucikan, luruskan semua dosaku. Selamat pagi anak-anak. Nah, tadi kita sudah bersama memuji-muji nama Tuhan. Sekarang kita mau siapkan hati kita untuk kita bersama belajar akan kebenaran firman Tuhan. Ayo sikapnya gimana? Kita mau berdoa dulu ya. Yuk kita berdoa. Tuhan Yesus, kami sungguh bersyukur karena Kau sudah memimpin kami di dalam memuji-muji nama-Mu. Tuhan Yesus, sebentar kami mau belajar bersama-sama akan kebenaran firman-Mu. Tolong kami, berkati kami agar kami dapat mengerti maksud firman-Mu pagi ini. Kami serahkan Tuhan Yesus di dalam penyampaian firman-Mu ini hanya dalam kuasa dan pimpinan-Mu ya Allah Roh Kudus. Ke dalam tangan pengasihan-Mu Tuhan Yesus kami mohonkan doa ini. Haleluya. Amin. Nah, anak-anak, sudah disiapkan Alkitabnya? Yuk, sekarang kita akan belajar firman Tuhan dengan tema Bartimeus yang melihat. Nah, kita akan buka Alkitab kita dari Markus 10 ayatnya 46 sampai yang ke 52. Yuk kita baca bersama ya. Markus bab 10 ayat 46 sampai 52. Yesus menyembuhkan Bartimeus. Lalu tibalah Yesus dan murid-muridnya di Yeriko.
Dan ketika Yesus keluar dari Yeriko bersama-sama dengan murid-muridnya dan orang banyak yang berbondong-bondong, ada seorang pengemis yang buta bernama Bartimeus, anak Timeus, duduk di pinggir jalan. Ketika didengarnya bahwa ia adalah Yesus orang Nazaret, mulailah ia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Banyak orang menegurnya supaya ia diam. Namun semakin keras ia berseru, "Anak Daud, kasihanilah aku." Lalu Yesus berhenti dan berkata, "Panggillah dia." Mereka memanggil orang buta itu dan berkata kepadanya, "Kuatkanlah hatimu, berdirilah, ia memanggil engkau." Lalu ia menanggalkan jubahnya. Ia segera berdiri dan pergi mendapatkan Yesus. Tanya Yesus kepadanya, "Apa yang kau kehendaki supaya aku perbuat bagimu?" Jawab orang buta itu, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Lalu kata Yesus kepadanya, "Pergilah, imanmu telah menyelamatkan engkau." Pada saat itu juga melihatlah ia, lalu ia mengikuti Yesus dalam perjalanannya. Anak-anak, tadi di dalam firman Tuhan dikatakan bahwa suatu hari Tuhan Yesus dan murid-muridnya, juga orang banyak yang berbondong-bondong mengikuti Tuhan Yesus, keluar dari kota Yeriko. Nah, di dalam perjalanan ada seorang yang duduk di pinggir jalan. Ternyata orang ini adalah buta dan dia profesinya sebagai pengemis. Saat orang yang buta ini bernama Bartimeus, saat Bartimeus mendengar bahwa ada Tuhan Yesus, orang yang dari Nazaret itu, berjalan di depannya, lalu apa yang dia lakukan? Dia berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Nah, lalu orang banyak yang ada di sekitarnya Bartimeus, bagaimana reaksinya? Diam, jangan berisik, tidak boleh. Bartimeus dihalang-halangi saat memanggil Tuhan Yesus. Tapi ternyata larangan dari orang-orang yang menghendaki Bartimeus itu tidak usah manggil Tuhan Yesus tidak dihiraukan. Bartimeus lebih keras lagi berseru, "Yesus anak Daud, kasihanilah aku." Setelah berseru dengan keras, akhirnya sampailah suara Bartimeus kepada Tuhan Yesus. Lalu bagaimana reaksi Tuhan Yesus? Tuhan Yesus menyuruh orang-orang untuk apa? Memanggil Bartimeus dan membawanya ke hadapan Tuhan Yesus. Lalu orang yang disuruh itu datang kepada Bartimeus, "Ayo, kuatkan hatimu, berdirilah." Gitu. Yesus memanggil kamu. Lalu Bartimeus benar berdiri, karena tadi dia kan duduk di pinggir jalan ya anak-anak. Lalu Bartimeus berdiri, dia melepas jubahnya, baju luarnya, dilepas, ditaruh, lalu mengikuti orang yang diutus Tuhan Yesus tadi untuk Bartimeus bertemu dengan Tuhan Yesus. Nah, setelah sampai di hadapan Tuhan Yesus tanya, "Apa yang kamu kehendaki supaya aku perbuat kepadamu?" Terus Bartimeus menjawab Tuhan Yesus, "Rabuni, supaya aku dapat melihat." Ya. Lalu Tuhan Yesus melihat Bapak Bartimeus ini. Tuhan Yesus menjawab, "Pergilah, imanmu menyelamatkan engkau." Nah, setelah Tuhan Yesus berkata seperti itu, akhirnya apa?
Bartimius dapat melihat. Kebutaannya disembuhkan oleh Tuhan Yesus. Nah, setelah Bartimius dapat melihat, akhirnya dia mengikuti Tuhan Yesus kemanapun Tuhan Yesus pergi. Nah, anak-anak, kalau kita melihat tadi Bapak Bartimius. Siapa sih Bapak Bartimius? Dia adalah orang buta. Selain buta, dia profesinya pengemis. Nah, sekarang Bu Kris tanya, siapa yang suka berteman dengan seorang pengemis? Bagaimana toh penampakan seorang pengemis itu? Mesti bajunya ini kurang bagus ya. Bajunya sudah jelek, terus baunya mungkin tidak harum ya, karena tidak pakai parfum. Baunya juga nggak enak ya. Nah, dengan kondisi seperti itu, banyak orang yang tidak mau berteman dengan dia. Nah, saat Bapak Bartimius ini mendengar Tuhan Yesus lewat, timbul harapannya. Nah, lalu Pak Bartimius ini punya semangat untuk mendapatkan pertolongan. Lalu dia berseru, tadi dikatakan tuh dalam Alkitab, berseru kepada Tuhan Yesus. Nah, jalannya tidak mulus, ternyata orang yang ada di sekelilingnya menghalang-halangi dia. Gak boleh teriak-teriak berisik atau rame, ganggu. Tapi ternyata halangan itu tidak membuat Pak Bartimius menyerah. Dia tetap meneriakkan, Yesus anak Daud, kasihanilah aku. Akhirnya teriakan itu sampai kepada Tuhan Yesus. Dengan kegigihannya meneriakkan pengharapannya kepada Tuhan Yesus, akhirnya Pak Bartimius mendapatkan kesembuhan. Nah, sekarang Bu Kris mau tanya nih, kira-kira ada ndak sih dari kalian nih yang punya masalah seperti Pak Bartimius? Nah, mungkin anak-anak, aku nggak punya Bu Kris, aku kan bisa melihat. Ya, maksudnya ndak seperti itu. Maksudnya Bu Kris, kondisinya yang hampir sama seperti Pak Bartimius, mengalami masalah, tidak dianggap, ya toh, tidak banyak orang yang mau berteman dengan dia. Nah, Bu Kris punya ini satu cerita. Ya, di satu sekolah SD, ya, dia ini anaknya kelas 2, dia juga anak Tuhan, namanya si Ria. Nah, Ria ini pas hari Senin setelah upacara masuk ke kelas. Nah, setelah menerima pelajaran saat itu bahasa Inggris, gurunya menyampaikan, anak-anak, besok hari Rabu kita ulangan ya. Ya Bu. Nah, ya, setelah itu pulang. Nah, pagi hari Rabunya masuk lagi, termasuk si Ria. Begitu masuk kelas, gurunya menyampaikan, ayo disiapkan ya anak-anak kertasnya, kita mau ulangan. Nah, lalu Ria bagaimana? Dia kaget. Kenapa? Karena dia lupa kalau Rabu itu ada ulangan bahasa Inggris. Nah, akhirnya bagaimana? Dia tetap mengikuti ulangan itu dengan ketidaksiapannya dia. Lalu setelah itu ternyata dikoreksi bersama. Setelah dikoreksi bersama dibagikan. Setelah dibagikan anak-anak, kira-kira Ria dapat berapa ya? Nah, ternyata si Ria nilainya dapat kursi. Ayo, siapa yang tahu? Kursi itu angka berapa? Iya, angka 4. Nah, si Ria dapat nilai 40. Terus dia sedih, dia murung. Ternyata bukan hanya sedih saja, teman-temannya yang tahu kalau dia dapat nilai 40 ngolok-ngolok, iya lo Ria bodoh ya,
gak bisa ya, enak padahal ya, piye Wiriyawi. Nah, setelah mendengarkan komentar teman-temannya, Ria tambah sedih. Lalu sampai rumah, dia masih tetap murung. Tetapi di tengah-tengah kemurungannya ini, si Ria ingat ya, kenapa saya kok bisa dapat nilai 40. Lalu dia merenung, dia sedih. Kesedihannya akhirnya karena dia anak Tuhan yang baik, dia berdoa, Tuhan Yesus, aku sedih. Hari ini aku ulangan bahasa Inggris dapat 40. Aku sedih diolok-olok temanku, katanya aku bodoh. Setelah itu ternyata mamahnya dengar kalau kesedihannya yang disampaikan Ria di dalam doa. Lalu mamahnya mendekati setelah Ria selesai berdoa, ditanya, kenapa nak? Aku sedih mah. Kenapa sedih? Tadi aku ulangan bahasa Inggris dapat 40. Loh kok bisa? Ya, biasanya kan kamu dapatnya 80, 90. Iya mah. Terus kenapa? Masalahnya apa? Aku nggak belajar. Loh kok nggak belajar? Aku lupa kalau Bu Guru Senin kemarin kasih pengumuman kalau hari Rabu itu ada ujian bahasa Inggris. Oh gitu ya. Akhirnya apa? Mamahnya menjadi penolong. Menjadi penolong buat Ria. Begini nak, ya. Besok kamu mamah kasih 1 buku tulis kosong. Nah, nanti kalau kamu sekolah buku ini harus tetap dibawa. Ini sama mama dikasih ya, namanya buku catatan. Nanti setiap ada pengumuman apapun dari gurumu dicatat di buku ini. Tanggal berapa, pengumumannya tentang apa, ya, semua dicatat di situ. Nanti setiap sore saat kamu menyiapkan pelajaran untuk besoknya, buku catatannya dilihat. Apa yang harus dipersiapkan? Nah, anak-anak benar. Setelah Ria dapat masukan nasihat dari mamahnya, akhirnya dia melakukan itu. Nah, lalu kejadian yang tadi, yang seperti tadi dia lupa, akhirnya dia dapat nilai jelek, tidak terulang lagi. Tapi Ria juga harus berjuang. Berjuang yang tadi kalau dia hanya sedih, nangis, ya, menyendiri, masalahnya tidak selesai. Tapi karena kesedihannya itu dibawa kepada Tuhan, ya, akhirnya Tuhan memberikan penolong. Ria tidak berani minta tolong temennya yang pinter. Karena apa? Malah diejek, mau aku ngajari bocah bodoh, nggak mau aku. Tapi Ria benar, dia menyampaikan masalahnya kepada Tuhan dan dia mau bangkit agar tidak dapat nilai jelek, agar tidak menjadi anak yang suka lupa. Nah, anak-anak seperti Bartimius, ya, dia tidak dipandang. Tidak ada yang mau berteman dengan dia. Dia tidak bisa melakukan apapun karena dia buta dan miskin, ya, pengemis kan. Tetapi dia mau bangkit. Dia pengen sembuh dari butanya. Dia tidak pantang menyerah. Dihalang-halangi saat memanggil Tuhan Yesus, dia tetap tidak pantang menyerah. Akhirnya Tuhan melihat imannya dan berikan kesembuhan. Demikian juga tadi Ria. Dia yang lupa jadwal pengumuman dari gurunya, akhirnya dia dapat nilai jelek di ulangannya. Cuman dia tidak terpuruk, tetapi bangkit.
menaruhkan harapannya kepada Tuhan di dalam doa, dan Tuhan mengirimkan mamahnya menjadi penolong. Setelah itu Ria menjadi anak yang lebih disiplin dan berprestasi, dapat menjadi contoh bagi teman-temannya. Nah, anak-anak, mari kita pun meneladan Bartimius dan Ria. Saat kita ada masalah, jangan mengandalkan teman, jangan mengandalkan orang lain, tetapi andalkan Tuhan dengan datang pada Tuhan dan mohon pertolongannya. Nah, Tuhan pasti akan memberikan pertolongan kepada orang yang benar-benar menaruhkan iman pengharapannya kepadanya. Nah, ayat hafalan kita pada pagi hari ini terambil dari Mazmur 27 ayatnya yang ke-14. Yuk kita baca bersama ya. Nantikanlah Tuhan, kuatkanlah dan teguhkanlah hatimu. Ya, nantikanlah Tuhan. Amin. Sungguh layaklah kita bersyukur kepada Tuhan yang telah memberkati kita. Mari kita memberikan persembahan dengan menyanyikan kasih-Nya seperti sungai. Mari kita berdoa untuk persembahan. Ya Tuhan, terima kasih atas persembahan yang telah kami berikan ini. Kami berdoa agar persembahan ini dapat berguna untuk gereja dan orang-orang di sekitar kami. Kami juga berdoa untuk persembahan ini agar Engkau berkati senantiasa Tuhan. Dan terima kasih Tuhan, kami sudah berdoa dan mengucap syukur. Amin. Tuhan tidak akan membiarkan kita sendiri. Tuhan akan selalu beserta kita. Mari kita menyanyikan Yesus besertaku. Daki gunung yang tinggi, ku turun lembah yang dalam, ku melintasi padang rumput hijau terbentang. Yesus besertaku, ku terbang luas angkasa, selam dalam samudra, ku dayung perahu di sungai. Yesus besertaku. Kau ada, di kiri kau ada, di atas dan di bawah kau ada, di suka kau ada, di duka
kita berdoa, Tuhan, terima kasih karena Engkau telah menyertai perjalanan ibadah kami dari awal hingga akhir. Kami berterima kasih kepadamu karena setiap orang yang menonton video ini dapat menikmati berkat yang Engkau berikan kepadanya. Dan kami senantiasa dapat boleh memuji namamu lagi dan mendengarkan firman Tuhan bersama-sama. Terima kasih Tuhan. Sampai jumpa teman-teman, Tuhan Yesus memberkati.